Awalnya, tak ada yang sadar ini bencana. Gempa bumi. Gelombang dingin. Kepunahan satu spesies. Hilangnya satu kota. Hingga akhirnya, menyangkut hidup mati umat manusia. Terdeteksi, Anda saat ini penyintas terakhir di planet biru. Sesuai peraturan bersama, saat tersisa satu penyintas terakhir, rencana restart alam semesta akan diaktifkan. Apakah Anda setuju memicu ledakan nuklir untuk memulai rencana ini? Sudah terlambat. Jika petinggi bisa lebih awal tangani bencana ini, umat manusia punya cukup waktu menyelesaikan rencana Gerbang Langit Selatan, membangun kapal luar, membuat mecha penyelamat, menyelamatkan bencana ini sepenuhnya. Selamat tinggal, Planet Biru. Ini ruang ujian nasional. Aku terlahir kembali. Aku benar-benar terlahir kembali ke saat krisis dunia sepenuhnya tiba 3 bulan sebelumnya. Kali ini aku pasti menarik perhatian semua orang bersiap lebih awal agar manusia tidak terkena bencana kepunahan. Hey, siswa ini, selama ujian, jangan lihat kiri kanan. Kalau tidak, saya anggap mencontek. Saya batalkan nilai. Guru, dengarkan saya. Krisis dunia akan segera tiba. Umat manusia akan musnah. Hentikan ujian nasional sekarang. Beri tahu pihak atasan. Cepat. Zhou Yuan, kebanyakan baca noodle-nya. Ngomong apa sih kau? Menurutku, dia memang tak pernah belaya mencoba mencontek saat ujian. Guru, saya sarankan langsung nilai ujian nasionalnya. Cukup, Yo Yuan. Siswa Yo Yuan, perilaku Anda sekarang sudah sepenuhnya melanggar disiplin ujian. Seiya Peringate Kanda, Segera Dudu, Danujian, Jika Tidak, ni les Ujian, Onda Seiya Batalkan. Semuanya, tolong percayalah pada saya. Krisis dunia benar-benar datang. Damn, akan segera ada pertanda. Lihat, benar. Hujan lebat ini adalah pertanda krisis dunia. Bulan depan, gempa, tsunami sering terjadi. Pasokan pangan menipis. Orang berkelahi demi makanan. Bulan kedua, krisis suhu tinggi. Semua sumber daya habis. Manusia bahkan mulai saling membunuh. Bulan ketiga, kiamat zombie. Bumi hancur. Zhou Yuan, otakmu kenapa? Bicara ngelantur terus. Belum pernah lihat petir hujan, malah ngomongin krisis dunia. Sial banget satu ruangan ujian sama kamu. Kamu sendiri tak lulus tes, malah mengganggu waktu ujian nasional kita. Saya sarankan, usir saja Yo Yuan dari ruangan. Zhu Yuan, 10 tahun belajar keras tidak mudah. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, Kamu angkat kaki dari sini. Sekarang juga saya batalkan kelayakan ujianmu. Hat Guru. Duduk. Sekarang tak punya pengaruh. Sepertinya hanya bisa sampaikan info krisis di dalam Karangan. Menarik perhatian petinggi. Zipta Juni 2026, pukul 17.30, negara R akan alami gempa 15 skala Richter. Pukul 18, di atas kota tua R akan turun hujan meteor. Kota hancur, tak ada yang selamat. Baiklah, para siswa, waktunya habis. Ujian selesai. Mohon letakkan pena. Siswa Yo Yuan, ujian sudah selesai. Mohon letakkan pena. Sudah kubilang letakkan pena itu. Kalau tidak berhenti menulis, akan langsung kubatalkan nilai. Tidak bisa. Krisis ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Walau nilai kita betakan, sama sekali tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti.
Akhirnya selesai menulis. Semoga kali ini bisa menarik perhatian para petinggi, membantu umat manusia melewati bencana besar ini. Krisis akhir zaman. 7. Juni 2026. Pukul 17.30, negara R akan alami gempa skala 15. Ini. Yo Yuan ini benar-benar keterlaluan. Berani mencoret-coret sembarangan di kertas ujian. Secara terang-terangan melanggar aturan ujian. Ramalan Bencana. Terlalu banyak nonton sinetronnya, biar heboh saja. Sepanjang sejarah manusia, hanya pernah terjadi gempa skala 10. Kekuatannya setara dengan 6.666 bom atom Hiroshima. Dia malah menulis skala 15. Sepertinya tidak punya otak sama sekali. Jean Pabumi. Jean Pabumi. Piaka Tuawang, Pak Tuawang. Tidak baik, negara tetangga R alami gempa besar. Guncangannya sampai ke negara naga kita. Apa? Negara R benar-benar terjadi gempa. Hari ini pukul 17.30, negara R tiba-tiba gempa besar. Daya rusaknya mencengangkan. Saat ini seluruh negara R telah menjadi puing-puing. Tenggelam ke Dasar Lot. Waktu setempat. Gempa bumi kali ini telah melampaui batas buatan manusia. Skala level 12, mencapai level 15 yang mengerikan. Lima Bella. Benar-benar level 15. Ramalan krisis Yo Yuan terwujud. Ini. Piakawang, bukankah ini hanya gempa? Ramalan krisis APA, siapa Yo Yuan? Apalagi yang kau bicarakan? Peringkat gempa dunia, paling tinggi hanya level 12. Sedangkan Yo Yuan, akurat memprediksi level 15. Bahkan waktu dan lokasi, semuanya akurat diprediksi. Aku punya firasat. Ramalan Krisi di Kertahujian ini. Mungkin benar adanya. Ramalan krisis. Hanya karangan siswa asal-asalan. Kebetulan saja terjadi. Negara R adalah negara kepulauan. Lokasi geografisnya khusus. Lempeng tektonik aktif. Gempa bumi adalah kejadian biasa. Hanya saja kali ini, lebih besar sedikit saja. Pukul 18 di atas kota lama, negara M. Hujan gugusan meteor. Kota hancur. Tidak ada korban selamat. Lihat yang kedua, terlihat palsu. Negara M adalah kekuatan teknologi. Militernya selalu terdepan di dunia. Jangan bicara soal meteor. Bahkan jika ada nyamuk terbang ke wilayah mereka, mereka bisa lebih dulu mencegatnya dengan rudal. Tidak benar. Ramalan Pertama ini. Sudah terwujud. Jika yang di belakang ini benar, masalah ini akan jadi besar. Tidak bisa. Saya harus melapor ke atasan. HEI Pakyu. Cepat datang ke ruang nilai. Ada masalah APA, Piakawang? Pak Liu, lihat cepat. Piakawang, Ini masalah besar yang kau maksud? Aku mengerahkan pasukan elit dari kota selatan. Pakyu. Negara R baru saja mengalami gempa besar skala 15. Ramalan Krisi di Kertahujian ini. Itu memang benar. Segera laporkan masalah ini ke Gubernur Jiangnan. Piakawang, Usiamu sudah di atas 50. Kenapa masih ikut-ikutan siswa ngawur? Omong kosong. Kau ingin aku lapor ke Gubernur Jiangnan? Kau benar-benar tak takut kita akan kehilangan kepala? HEI Pakyu. Kau harus percaya pada kota lama. Negara M, 3 menit lagi akan berada dalam gugusan meteor yang akan hancur. Kita harus melaporkan ini ke Gubernur Jiangnan dan bersiap. Jika tidak, manusia akan dalam 3 bulan ke depan dalam krisis abad ini punah. Piakawang, kenapa semakin tua semakin bingung? Baiklah, aku akan menemanimu menunggu 3 menit. Aku ingin melihat ramalan krisis ini. benar atau tidaknya. du classé pas. Piakawang, aku sudah cek berita trending dan internasional. Semuanya tidak menemukan gugusan meteor di kota lama. Negara M, laporan jatuh. Piakawang, lihat dirimu, tegang sekali. Hanya beberapa candaan membuatmu jadi gugup. Drama ini Sudah waktunya berakhir. Mungkinkah ini Yo Yuan? Hanya keberuntungan belaka. Ramalan krisis itu palsu.
Mini Arkenberida Darurat baru saja terjadi di langit negara M. Tiba-tiba banyak meteor jatuh. Insiden terjadi tiba-tiba. Saat ini seluruh kota telah menjadi puing-puing tanpa ada korban selamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jatuhnya meteor. Ternyata benar meteor jatuh. Waktu dan lokasi bencana, jumlah korban jiwa, sama persis. Tidak meleset. Krisis di kertas ujian ini adalah nyata. Ramalan krisis kedua Yo Yuan terbukti lagi. Liu Jia, kenapa masih diam saja? Segera hubungi Gubernur Jiangnan. Telepon. Tidak, harus melapor ke atasan. Halo. Apa? Ramalan krisis harus dilaporkan ke negara. Liu Tua, Anda tidak bercanda, kan? Lu Shaoqiang. Dengarkan nada bicaraku. Apa saya terdengar bercanda? Cepat periksa emailmu. Halo. Lapor. Kertas ujian Zhou Yuan sudah dilaporkan ke negara. Tidak tahu para petik akan bagaimana merespons. Lapor. Lapor, Tuan Gubernur Liu. Telegram mendesak jalur rahasia. Apa? Jalur rahasia? Mungkinkah? Apakah dari petinggi Dragon King Hall? Situasinya sudah begitu serius, sampai tingkat ini? Liu Shaoqiang, segera blokir informasi kertas ujian Yo Yuan. Jangan sampai berita menyebar. Suara ini adalah Raja Naga Wilayah Utara. Mohon tenang, Raja Naga Wilayah Utara. Saya pasti ikuti instruksi, laksanakan sekuat tenaga. Berdasarkan isi kertas ujian Yo Yuan, Dragon King Hall sudah menggelar rapat darurat dan bekerja sama dengan negara-negara. Akademi Sains Top meneliti ramalan krisis Yo Yuan memiliki kebenaran yang kuat. Apa? Kiamat benar-benar akan datang? Gubernur Liu Shaoqiang, dengar perintahku. Atas nama Raja Naga Wilayah Utara, memberi Anda perintah, segera temukan Yo Yuan, dan dengan segala cara, lindungi keselamatannya. Tingkat misi ini adalah tingkat tertinggi. Ya. Sampaikan perintah militerku, aktifkan kewaspadaan penuh, pimpin 3 pasukan ke kota selatan, dengan kecepatan tertinggi, cari Zhou Yuan. Ya. Melapor, Tuan Gubernur Liu, sudah dikonfirmasi Yo Yuan ada di ruang ujian ini. Baiklah. Kalian, ikut aku masuk. Sebelum aku bertemu Zhou Yuan, seekor nyamuk pun, jangan ada yang keluar. Baik. Ada apa ini? Situasi nyata. Bahkan Gubernur Jiangnan datang langsung. Ujian Mazukta ini kok besar sekali? Ada apa ini? Sudah seharian. Ramalan krisis sebelumnya sudah jadi kenyataan. Mungkinkah tak ada yang sadar isi di lembar ujianku? Ujian dimulai. Saya harap semua. Menati peraturan ujian. 1 siswa. Saya harap hari ini tidak terulang lagi kelakuan yang sama. Sekarang ujian dimulai. Waktu mendesak. Aku harus segera menggambar make penyelamat. Dan Luenberg harus segera dilaksanakan proyek gerbang selatan agar sebelum krisis tiba ada secercah harapan. Siswa Yo Yuan, kau menulis ngasal lagi. Menggambar apa itu? Ini ujian Mazuk. Ini ujian. Hak Guru, kau lihat berita kemarin? Gempa di negara R, meteor jatuh di negara M. Krisis dunia benar-benar datang. Hal-hal yang kutulis menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Zhou Yuan, kau belum bangun lagi? Krisis dunia lagi? Bicara omong kosong. Kalaupun krisis dunia datang, apa urusannya bagimu? Kebanyakan nonton drama. Jadi merasa penyelamat? Sudahlah, bicara dengan kalian tak bisa jelas.
Kalau tidak percaya, nanti kalian akan lihat. Zhou Yuan, kapan kau akan selesai? Selalu bertingkah aneh, menyebar rumor. Mengganggu ketertiban ujian. Konsekuensinya berat. Situasi nyata. Sampai tentara dikerahkan. Saya Gubernur 3 Pasukan Jiangnan, Liu Shaoqiang. Sesuai instruksi atasan, saya mengambil alih. Mohon kerjasamanya. Kerjasama, Tentu saja kami bekerja sama. Ada perlu apa? Bapak? Kalian, siapa Zhou Yuan? Hack. Dia adalah Zhou Yuan. Dia tidak hanya mengganggu ketertiban kelas, tapi juga menyebarkan rumor, menimbulkan kepanikan publik. Harap Bapak segera menangkapnya. Sekarang juga. Desain ini sungguh sangat canggih. Bahkan melebihi lembaga penelitian top ilmuwan-ilmuwan di negara Longguo. Zhou Yuan membuat desain mecha ini untuk tujuan apa? Jangan-jangan krisis dunia itu nyata? Governor Liu. Sudah lama menunggu. Akhirnya kau datang. Kau kenal saya? Gubernur 3 Pasukan Jiangnan Liu Shaoqiang, Direktur Lembaga Ilmu Pengetahuan Top Longguo, Wakil Komandan Militer, pemegang kunci serangan nuklir, Longguo. Di kehidupan sebelumnya, saat zombie menyerang, kau bisa lawan ratusan musuh. Sendai Ryan. Siapa yang Takino? Berkasku adalah rahasia negara. Hacker terhebat pun tak bisa lacak. Zhou Yuan ini, kau tahu segalanya? Jangan-jangan dia bisa prediksi krisis dunia? Ujian nasional dihentikan. Zhou Yuan tetap di sini. Semua segera keluar. Area ini harus dikosongkan. Hack. Ujian nasional sangat penting. Diam. Apalagi yang lebih penting dari Zhou Yuan? Bersihkan area. Governor Liu. Bawa desain ini segera ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Longguo untuk membuat mecha penyelamat. Jika tidak, 3 bulan lagi saat krisis datang, kita takkan bisa lawan. Zhou Yuan, jawab. Bagaimana kau tahu krisis dunia akan datang? Karena aku penjelmaan ulang. Zhou Yuan, tahukah kau siapa yang ada di hadapanmu? Berani-beraninya kau pakai alasan konyol untuk bohongi kami. Kami sudah aktifkan status siaga tertinggi. Pasukan Evit sudah berjaga di luar. Kalau tetap tak mau jujur, kau akan kami hukum. Kalian tak bisa sentuh aku, juga tak berani. Governor Liu, benar kan? Orang biasa dalam situasi ini sudah ketakutan. Zhou Yuan ini bagaimana? Mentalnya sangat kuat. Bahkan perintah rahasia untukku dari atasan. Jangan-jangan dia benar penjelmaan ulang? Zhou Yuan, sekarang cuma ada kita berdua. Ini menyangkut keselamatan rakyat Longguo. Harap jawab dengan serius pertanyaanku tadi. Governor Liu, kau tahu proyek kode G499826W Nantimet? Laporkan proyek ini ke pimpinan. Kau akan tahu perkataanku. Semua benar. Lapor Kerajaan Naga Utara. Menurutku kita berlebihan sudah menemui Zhou Yuan. Dia terlihat mengaku sebagai penjelmaan ulang. Bahkan bilang ada proyek G499826W, proyek Gerbang Langit Selatan. Sama sekali tak masuk akal. Apa katamu? Proyek Gerbang Langit Selatan dan kodenya, itu baru saja diputuskan di rapat darurat Istana Naga. Itu rahasia tertinggi negara. Bagaimana Zhou Yuan bisa tahu? Zhou Yuan, Liu Shaoqiang, berdasarkan keputusan bulat pimpinan, kami tetapkan Zhou Yuan sebagai aset rahasia negara tertinggi. Segala informasi tentangnya harus dikarantina total. Dia harus dibawa dengan aman ke Istana Naga. Ya. Zhou Yuan, saya mohon maaf atas keraguan dan tindakan saya tadi. Bersediakah Anda ikut saya kembali ke Istana Naga untuk hadapi krisis global 3 bulan lagi dan selamatkan rakyat kita? Pasukan, sebarkan perintah, evakuasi seluruh warga segera, matikan semua jaringan di kota selatan, jangan sampai ada kabar tentang kejadian hari ini bocor. Apa
Apa yang sebenarnya terjadi? Ujian nasional sampai ditunda. Katanya Gubernur Militer Jiangnan mengosongkan area untuk peserta ujian. Tapi ini terdengar mustahil. Aku coba cek di internet. Kenapa HP kau tidak ada sinyal? Sinyalku juga hilang. Sepertinya seluruh jaringan di kota selatan mati toh. Jangan-jangan ini untuk lindungi orang di mobil anti peluru itu? Mereka takut kita rekam kejadian ini. Di mobil itu, ada orang penting siapa ya? Mungkinkah benar hanya peserta ujian? Liu Shaoqiang, Gubernur Militer Jiangnan, menghadap Raja Naga Utara. Sudah menghadap Raja Naga, kenapa tidak bersujud? Zhou Yuan, jangan lancang di hadapan Raja Naga, cepat berlutut. Raja Naga Utara biasa saja, tak pantas kusujudi. Zhou Yuan langsung, berani kurang ajar di sini. Zhou Yuan, kau bicara sembarangan. Berani tak hormat pada Raja Naga, kau cari mati. Raja Naga Utara, dia hanya siswa SMA, tak paham protokol. Yo Yuan, kau tahu siapa aku? Berani bicara dengan nada seperti ini padaku di seluruh negeri, bahkan dunia. Kaulah orang pertama. Cepat pergi. Lao Ye, sepet. Lao Ye, kau naked mati. Cepat keluar, kaulah harapan terakhir negara ini. Hilya. Lao Ye. Yo Yuan, Lao Ye, kau dan rakyat inilah masa depan negara. Berjanjilah padaku, kau harus selesaikan proyek Gerbang Langit Selatan. Selamatkan negara kita dari krisis global ini. Masa depan negeri naga bergantung padamu. Lao Ye. Aku tahu identitasmu, Raja Naga Utara, Jenderal Negara, sebelum aku terlahir kembali. Kaulah yang pertama menyadari dan menghadapi krisis global ini. Kau juga yang pertama mati di hadapanku. Zhou Yuan, kau benar-benar ingin mati. Berani menghina Raja Naga Utara? Dia adalah orang terkuat di negeri naga. Meski krisis datang, dia takkan meretuas. Ada apa ini? Di saat genting begini, Yo Yuan tetap berani. Dia memancarkan, tidak hanya kematangan, melebihi usianya, bahkan, kerezakan, aura Raja Naga Utara, yang telah lama berkuasa, ketenangan dan wibawa. Raja Naga, Kedejikanyu, bahkan Ketua Negeri Naga, sangat menghormati. Zhou Yuan berani, bersikap begitu pada, bicara omong kosong, tentang reinkarnasi. Ini jelas menghina, Kedejikanyu, harusnya dia, die kemari. Yo Yuan, aku percaya pada. Katakan padaku, bagaimana kita hadapi krisis global ini? Raja Naga, bagaimana bisa kau percaya Zhou Yuan? Meski prediksi krisis di berkas itu benar, TAPI, soal reinkarnasi, tak ada dasar ilmiahnya. Jujur saja, sudah lama ku jaga negeri naga, berkali-kali hadapi maut. Tak ada yang belum kualami, tapi saat pertama kali lihat dia, langsung kurasakan aura kematian darinya. Ini bukan pemuda biasa. Ini jelas, lulusan medan perang, prajurit veteran. Maka, aku percaya pada. Berdasarkan prediksimu, di berkas itu, krisis global, tinggal 3 bulan lagi. Kita harus cepat, katakan rencanamu padaku. Maaf, walau kau jenderal negara, penjaga negeri naga. Tapi untuk rencanaku, kau tak layak. Dia tak layak, Zhou Yuan, jangan langkang. Status Raja Naga, di seluruh negeri, di bawah ketua saja, dia yang berkuasa, bahkan ketua menghormatinya, kalau dia tak layak. Apa kau mau ketua langsung? Tepat, aku mau temui ketua. Dan semua pejabat tinggi. Zhou Yuan, apa omong kosongmu ini? Pejabat tinggi, tak bisa kau temui, hanya dengan permintaan. Ramalan krisismu, cuma kebetulan, 2 prediksi pertama. Benar saja, tak ada bukti pasti. Jika kau benar terlahir kembali, tunjukkan bukti, yang meyakinkan. Jangan cuma omong besar, seperti orang gila. Bukti, Zhu Pei Dui Perang, Panglima Babintang. Pimpin 36 Brigade dengan kekuatan total di dada kirimu 3 jam. Ada Tahi Lalat Bangga Pram, benar kan? Kau brengsek, Zhou Yuan kurang ajar.
Lao Ye, besok jam 8 pagi, aku harus temui ketua. Tak hanya itu, aku juga mau temui semua pejabat tinggi. Dalam sampulan krisis global ini, negeri naga harus maksimal. Umat manusia mungkin punya harapan. Percayalah padaku, saat krisis datang, kulihat jutaan rakyat kehilangan rumah, kulihat meradara membanjiri negeri, kulihat kehancuran, negara runtuh. Semua ini tak boleh terulang lagi. Segera berangkat, hadir sebelum pukul 8 tepat untuk rapat. Saya. Hadirin sekalian, identitas Yo Yuan biasa saja. Tidak ada latar belakang istimewa, tapi dia bisa meramalkan dengan tepat krisis global yang terjadi di negara lain belakangan ini. Menanggapi hal ini, bagaimana pendapat kalian? Soal ramalan krisis ini, menurutku ini cuma omong kosong belaka. Dari Liu Shaoqiang ku ketahui, Yo Yuan mengaku sebagai orang yang bereinkarnasi. Ini sangat tidak masuk akal. Pak Chin, kenapa Bapak setuju orang seperti ini ikut rapat? Saya sependapat dengan Pak Kian. Ramalan krisis Yo Yuan sama sekali tak ilmiah. Ini lebih mirip, hanya kebetulan. Bahkan jika ramalannya benar, dia cuma siswa SMA. Apa yang bisa dia berikan ke kita? Setelah lihat ini, kalian akan sadar rapat ini, meski tanpa kehadiran Yo Yuan tetap harus. Ini adalah terlalu futuristik. Bisa mengatasi berbagai kondisi ekstrim. Mecha penyelamat itu. Guruku sebelum meninggal pernah membuat konsep tim riset terbaik Longguo yang saya pimpin 30 tahun meneliti, tapi tak berhasil. Pak Qin, apa ini karya Yo Yuan? Wan Yao, ini benar Luan Yao. Desainnya begitu rumit. Teknologinya futuristik. Ini bukan produk zaman sekarang. Pak Chin, apa ini benar buatan Yo Yuan? Liu Shaoqiang melihat langsung Yo Yuan menggambar semua desain ini dengan tangannya sendiri. Satu desain saja bisa membuat Longguo unggul di dunia. Dalam rapat hari ini, tidak ada yang lebih berhak hadir daripada Zhu Yuan. Tidak mungkin. Ini mustahil. Zhou Yuan Kuma, siswa SMA biasa. Mana mungkin dia membuat teknologi seperti ini? Jangan-jangan dia benar bereinkarnasi? Jika Yo Yuan benar bereinkarnasi, maka proyek Nantianmen yang kita buat takkan bisa lawan krisis dunia yang datang. Menurut prediksi Yo Yuan, sebulan lagi akan ada gempa dan tsunami bertubi. Hujan asam tak henti-hentinya. Luas lautan akan naik dari 70% menjadi 90%. permukaan bumi. Saat itu, Kita akan kehilangan wilayah dan persediaan pangan. Saya usulkan Karakin seluruh negara untuk buat bahtera Nuh. Meski akhirnya bumi jadi lautan luas, kita tetap punya tempat. Maaf terus terang, semua ide ini tidak ada gunanya sama sekali. Takkan bisa hadapi krisis global. Sampulan lagi. Lao Chin, lama tak jumpa. Tuan Qin, Divisi 6 Wilayah Udara, untuk melindungi 2.000 pengungsi negara naga. Semua gugur, pasukan darat. Divisi 4. Amunisi habis, bentuk tembok manusia, hadapi dengan tubuh. 2 gelombang zombie. Untuk 3.000 warga negara naga, merebut, 15 menit berharga. Waktu evakuasi, zona laut 4 dan 5, terjadi tsunami besar, divisi 5 dan 8. Kesel Urohan Pasukan Divisi 10 hilang kontak. Tuan Qin. Kami hampir tidak bertahan. Tuan Chin. Tuan Qin, Anda baik-baik saja? Tuan Chin. Tuan Chin. Di kehidupan sebelumnya, krisis global meletus. Negara naga di bawah pimpinannya bertahan 1 bulan lebih lama dibanding negara lain. Sayangnya akhirnya tewas kelelahan di pos komando. Qin Lao, senang melihat kondisi fisikmu masih prima seperti ini. Saya jadi lega. Zhou Yuan, Zhendian Langkang. Ini adalah ketua negara naga, Tuan Qin. Camus, mengenali saya? Tentu saja, Qin Lao. Anda adalah pilar negara naga. Omong-omong, Anda harus lihat ini. Zhu Yuan, kaulah sekarang pilar sejati negara naga yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, dengan ini, negara naga pasti bisa lewati krisis ini. Tak hanya Tuan Qin menyambut, bahkan semua pejabat tinggi negara naga hadir semua. Pengaruh Zhou Yuan di negara naga sudah sebesar ini. Anggota Akademi Sains Jiu Bintang, Tuan Qian.
Direktur Institut Desain Militer, Tuan Sun, Lembaga Teknologi Dirgantara, Tuan Ou, Anggota Akademi Biologi Jo Bintang, Tuan Zhao. Akhirnya bertemu kalian lagi. Apa? Kau kenal kami? Identitas kami berlima adalah rahasia negara tertinggi. Hanya segelintir yang tahu. Jangan-jangan. Kau benar, P.E. Reinkarnasi? Governor Liu, waktu mendesak. Masuklah bahas urusan penting. Ngapain diam di luar? Pembahasan penting. Status saya rendah, tak pantas ikut serta. Krisis global akan tiba. Hadirin sekalian, Senyuademi Negara Naga. Menyelamatkan situasi kritis, mencegah kehancuran. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatan kita. Zhu Yuan benar. Liu Xiaoqiang, rapat negara ikutlah serta. Dulu saya tak mungkin bisa datang ke sini. Kini hanya dengan ucapan Zhou Yuan bisa duduk bersama para pemimpin negara naga. Kekuasaannya di negara naga sudah sebesar ini. Baik. Yo Yuan cuma siswa SMA, berdasarkan APA, bisa duduk di sana. Tuan Qin, ini tidak tepat. Raja Naga Utara membuka wilayah, jaga negara dan rakyat. Punya jasa besar, seharusnya duduk dengan Anda. Tapi sekarang kursinya ditempati Yo Yuan. Diam. Posisi ini, Yo Yuan sepenuhnya berhak. Atau maksud, Kau m'as ragu quand tu? Zhu Yuan. Aku dengar Raja Naga Utara bilang, Kau punya ketondongan. informasi penting nasib negara yang harus dilaporkan pada kami. Benar. Semuanya. 3 bulan lagi, krisis dunia akan datang. Saat itu, negeri akan hancur. Negara takkan jadi negara. Apa yang Tuan Wu katakan tadi, rencana Bahtera Nuh, sama sekali tidak bisa dibuat. Dan juga, rencana Gerbang Selatan kini, punya banyak kekurangan. Harus aku yang pimpin dan perbaiki. Apa-apaan, berani sekali. Zhou Yuan Lansang, tahukah kau di mana ini berani mengucapkan kata negara takkan jadi negara? Aku sarankan dia diusir. Diusir. Diam. Zhu Yuan, ucapan tanpa bukti. Kau harus tunjukkan perbaikan rencana gerbang selatan yang cacat agar semua yang hadir Percaya. Tuan Qin, kumohon berikan rencana gerbang selatan aslinya pada selanjutnya. Aku akan membuat semua orang benar-benar yakin. Zhu Yuan, ini adalah rencana gerbang selatan. Menurut pandangan, bagaimana cara memperbaikinya agar bisa menahan krisis 3 bulan lagi? Memang, sama dengan rencana di kehidupan lalu, persis sama. Sayangnya banyak celah di dalamnya, ditambah kurangnya waktu dulu. Akibatnya akhirnya, banyak rencana bagus tidak terlaksana. Selesai. Di dalamnya, setidaknya 40% proposal batal, 30% lainnya punya kekurangan serius, sisanya lumayan. Tapi Tuan Qin, jangan khawatir, sudah kuperbaiki sepenuhnya. Zhu Yuan, kau benar-benar menggakau. Aku akui, hal yang kau rancang sebelumnya, memang punya beberapa keunggulan. Tapi hanya dengan keunggulan itu, kau belum pantas untuk para leluhur negaraku, yang berdarah-darah, Merancang rencana gerbang selatan. mengkritik sembarangan. Semua solusi dalam rencana ini perlu melalui perhitungan matang. Bahkan hanya satu saja membutuhkan minimal 100 orang tim ahli teratas. Perhitungkan 3 hari. Kau barusan hanya menggunakan 10 menit. Berani bicara besar di sini. Tuan Qin, apakah aku bicara besar atau tidak? Kumohon setelah kau lihat, baru memutuskan. Ini adalah ini. Aku belum pernah lihat ide sekreatif ini. Ini benar-benar dari tangan seorang anak. Bagaimana mungkin, setelah direvisi Yo Yuan, yang awalnya sulit diterapkan, solusi-solusinya, ternyata dia bisa selesaikan. Negaraku, kecerdasan 3 generasi. Ternyata kalah dari siswa SMA. 10 menit. Yo Yuan hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikannya. 100 ahli terbaik yang hadir, menghabiskan 20 tahun. Karya luar biasa yang tak bisa mereka selesaikan. Dalam rencana yang direvisi, ada terlalu banyak yang terlibat, data yang sangat besar. Sama sekali tidak bisa diolah dengan tenaga manusia. Bagaimana mungkin Yo Yuan
Hanya dalam beberapa menit, menyelesaikan perhitungan. Krisis dunia segera tiba. Kesalahan sekecil apapun tidak boleh terjadi. Tuan Qin. Saya usulkan untuk membandingkan kedua versi rencana ini untuk menguji kebenarannya. Saya setuju denken Tuan Wu. Dengan data yang begitu presisi, bahkan dengan menggunakan Beba apa superkomputer. tetap perlu 3 hari untuk perhitungan mendalam. Hal ini menyangkut kelangsungan naga, harus dijalankan dengan hati-hati. Tuan Qin, mari kita lakukan seperti yang kita sepakati. Tuan Wu, koneksi layar real-time berhasil. Apakah eksperimen akan dimulai? Malai. Zhou Yuan. Talong Lihat Dengan Jilas. Menguras kerja 3 generasi dari hasil kebijaksanaan. Rencana Gerbang Selatan. Mana Mungkin and the Young. Seorang pemuda mentah dapat sentuh. Data nomor 1. Koneksi normal. Data nomor 2. Koneksi normal. Semua indikator normal. Berhasil. Sekarang menguji rencana Zhou Yuan. Data nomor 1 normal. Data nomor 2 normal. Semua indikator. Tidak ada respons. Melapor pada Tuan Wu, rencana Gerbang Selatan asli. Datanya tidak hanya normal, tapi jauh melebihi ekspektasi kita. Sedangkan rencana Zhou Yuan, meskipun sudah diaktifkan, namun data tidak memberikan umpan balik apapun. Kesimpulan sementara, disebabkan oleh anomali data. Zhou Yuan. Apa kau sudah melihatnya jelas? Para leluhur naga kita mencurahkan bertahun-tahun kerja keras. Mana mungkin kalah darimu? Karena fase pertama berhasil dilaksanakan. Segera laksanakan fase kedua. Rencana Gerbang Selatan asli, meski ada cacatnya, tapi sudah dihitung dengan presisi. Data yang keluar seharusnya hanya dalam rentang tetap. Bagaimana bisa jauh melebihi? Sangat tinggi. Tidak bagus. Hentikan segera. Zhou Yuan, APA 7 Anya yang kau lakukan? Rencana Gerbang Selatan menyangkut 3 bulan ke depan. Kelangsungan seluruh negara naga. Apa kau ingin membuat ratusan juta rakyat naga binasa dalam krisis dunia ini? Bukan. Data eksperimen kalian memang tampak melebihi, tapi sebenarnya sudah mencapai batas kritis. Jika fase kedua terus dilaksanakan, maka seluruh rencana Gerbang Selatan datanya pasti akan runtuh dalam bahaya besar. Zhou Yuan. Tak kusangka di usiamu yang muda, ambisimu begitu kuat. Kau hanya melihat rencanamu sendiri, tidak mengalami kemajuan dalam eksperimen. Berusaha mempengaruhi kemajuan eksperimen kami. Dengar kau anak muda, hanya dalam 10 menit, kau selesaikan di sini, yang dihabiskan 20 tahun oleh kelompok ahli teratas tanpa bisa menembus. Ternyata data itu, semua hanyalah rekaan belaka. Laksanakan fase kedua. Baik. Hentikan segera. Tuan Qin, cepat suruh mereka berhenti. Jika fase kedua dilaksanakan, semua data pasti akan runtuh. 10 tahun penuh, data penelitian ilmiah, semuanya akan hilang. Krisis akan datang. Ini adalah pukulan mematikan. Pak Qin, jangan dengarkan anak ini. Omong ganyan gor. Hasil eksperimen tahap 1. Kau juga melihatnya sendiri. Segera laksanakan. Baik. Hancur. Semuanya hancur. Progres fase kedua proyek Nantianmen. Zeratus Persen. Hampir saja tertipu olehmu. Begini, Zhou Yuan. Sekarang, fase kedua telah selesai dengan sukses. Apa lagi yang bisa kau katakan? Kalian benar-benar tak mendengarkanku. Memaksakan kehendakmu. Percaya atau tidak, dalam 10 detik, datanya akan runtuh. Zhou Yuan. Tahap pertamamu yang sudah tak berespons lagi. Berani beraninya kau di sini. Berkata dan bicara ngawur. Tunggu, Pak Wu. Ada masalah, data eksperimennya runtuh. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat perbaiki. Data tahap pertama, sangatlah penting. Itu tim pakar negara naga, 10 tahun. Maaf, Pak Wu, semua data hancur lebur. Kami sudah berusaha. Ternyata benar kata Zhou Yuan.
Datanya benar-benar runtuh. Sudah kuperingatkan kalian, tapi kalian tak mau dengar. Tetap memaksakannya. Zhu Yuan, sekarang saatnya begini, kau masih bicara meremehkan? Selesai. Semua selesai. Proyek Nantianmen gagal. 3 bulan lagi, dunia akan dilanda krisis. Negara naga. Bukankah akan musnah? Eksperimen film selesai. Zhu Yuan, maksudmu, data yang terhapus itu, bisa kau pulihkan? Tidak. Pak Chin, aku tak bisa memulihkannya. Data ini, namun, kau bisa pakai versi perbaikanku, Proyek Nantianmen, untuk menghadap krisis dunia. Zhou Yuan. Situasinya sudah genting. Kau masih bicara besar di sini. Solusi kami, setidaknya bertahan sampai fase 2. Bagaimana denganmu? Tahap pertama saja sudah mati. Tungus de Benter, Bakwu, Bergerac. Data eksperimen Zhou Yuan Bergerac. Progres fase 1 100%. Progres fase 2 100%. Progres akhir 100%. Pak Wu, Zhu Yuan. Proyek Nantianmen, lulus semua tes. Bisa sepenuhnya dalam 3 bulan. Krisis kota, memainkan peran penting. Zhu Yuan, demi rakyat negara naga, demi masa depan manusia. Tolong bantu kami. Mari kita hadapi krisis dunia bersama. Lao Chin, waktu sangat mendesak. Saya harus menyempurnakan rencana gerbang selatan. Menghadapi bersama datangnya krisis dunia. Tidak mau dengar saya? Apa kalian akan pakai rencana yang belum lulus? Tahap 2 untuk menghadapi krisis global ini? Hadirin sekalian, negara naga di ambang kehancuran. Begitu pentingkah harga diri kalian? Apa kalian ingin melihat 3 bulan lagi rumah hancur, keluarga terpisah? Ingin melihat darah tumpah, sesama saudara saling membunuh? Kalian ingin melihat negara hancur, menjadi negara yang bukan negara? Sekumpulan pengecut dan pencari nama palsu? Apakah kalian pantas menduduki posisi ini? Apakah kalian pantas bagi jutaan rakyatku? Apakah kalian pantas bagi jutaan jiwa pahlawan? Hadirin sekalian, situasi genting segera tiba. Siapa berani mencegahnya? Silakan berdiri. Tak Kizengka, Zhou Yuan si kecil ini bisa memberi negara naga kesadaran sebesar ini. Memang lebih baik dari semua orang di sini. Sepertinya aku meremehkannya. Ye Haotian, Raja Naga Utara, bersedia memimpin seluruh pasukan Istana Raja Naga, membantu Zhou Yuan sekuat tenaga, menyelamatkan negara dari kehancuran, menghadapi krisis dunia, melindungi tanah airku. Liu Shaoqiang, Gubernur Militer Selatan, bersedia mengikuti Raja Naga Utara, membantu Zhou Yuan, menyelamatkan rakyat negara naga dari kesulitan. Mohon Tuan Qin, berikan perintah. Lin Tian, Jenderal Agung Nanming. Xiao Bei, Komandan Distrik Timur. Li Chia, Panglima Wilayah Barat. Kami semua bersedia Membantu Zhou Yuan, melindungi jutaan rakyat, menjaga tanah air. Mohon Tuan Qin, berikan perintah. Kami semua bersedia membantu Zhou Yuan, melindungi jutaan rakyat, menjaga tanah air. Mohon Tuan Qin, berikan perintah. Baik. Baik. Para le lure. Apakah kalian melihatnya di saat krisis? Rakyat Persatuan Para Pemuda Gagah. Apakah kalian melihatnya? Mulai sekarang, kita hadapi bersama. Apa katamu? Negara naga dalam kesulitan. Baik. Saya akan segera pulang. Tuan Jiang, ada apa denganmu? Pemberian tali kehormatan, tapi kenaikanmu sebagai akademisi adalah bagian terpenting. Maaf, saya tidak punya waktu. Negara naga sedang kesulitan. Saya harus segera pulang. Hanya seorang akademisi. Tidak masalah. Apa? Tuan Jiang, apa kau gila? Ini MIT, akademisi sains terpenting. Berapa banyak orang di dunia, kehormatan yang didambakan, demi Longguo. Apakah pantas? Berjanjilah padaku. Tinggallah. Aku bisa memberimu kewarganegaraan as, uang, status, ketenaran dan keuntungan. Semua bisa kupenuhi untukmu. Para leluhur Longguo, para leluhur pernah berkata, menganggap tak berarti.
Gelar bangsawan tinggi, nasib bangsa, tanggung jawab setiap warga. Kini tanah air, dalam masa krisis. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja, hidup seperti debu, demi bertahan? Semuanya. Longguo beberapa hari ini membuat kehebohan sebesar ini. Saya menduga di balik ini pasti ada konspirasi besar. Apa yang orang Longguo lakukan? Mungkinkah mereka ingin terhadap negara sekitar melancarkan ansi terhadap ekonomi negara kita, menyebabkan keruntuhan parah. Akademisi sains pergi sebagian besar. Semuanya. Tindakan Longguo ini tanpa musyawarah sangat mempengaruhi sistem ekonomi negara. Saya sangat curiga memiliki niat jahat. Mais la lui tindakan ini Melemahkan kekuatan kita, menelannya bulat-bulat. orang Longguo punya selera besar. Kita tidak boleh membiarkannya. Longguo terus berkembang begini. Kita harus bersatu, mengirim utusan barat terbaik dan duta perang dari tiap wilayah. Menuntut penjelasan Longguo etc. tindakan ini. Apa alasannya? Benar. Setiap negara segera mengirim utusan perang ke Longguo. Pertemuan kecaman kali ini harus disiarkan langsung secara global. Seluruh negeri bersatu. Kekuatan kita tak terbendung. Warga negara di luar negeri semua sudah pulang ke tanah air. Mereka telah terjun melawan krisis dunia. Dalam pekerjaan ini, Zhu Yuan, langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Fase pertama kiamat hujan asam segera tiba. Hujan lebat ini akan turun tak henti selama sebulan. Permukaan laut terus naik. Saat itu, kita harus evakuasi dalam 3 hari. Semua warga di garis pantai ke wilayah aman 100 km dari pantai. Di saat bersamaan, lempeng bumi mulai aktif. Kita harus percepat pembangunan tempat penampungan. Krisis datang secepat ini? Kalau hujan asam berlangsung sebulan, bukankah akan mengancam hasil panen global? Meski negara kita punya cadangan pangan banyak, tapi untuk ratusan juta rakyat, tak akan cukup beberapa bulan. Zhou Yuan, kenapa tidak beri tahu kami lebih awal? Sekarang membangun penampungan. Mana sempat waktunya? Jangan panik, semua ini sudah ada solusinya. Lao Qin, ambil dokumen yang kuberikan sebelumnya. Ini tidak mungkin. Sempurna sekali. Rencana ini tidak hanya mengatasi masalah pangan, tapi juga menandai lokasi aktivitas lempeng bumi. Dengan menghindari titik ini, pembangunan penampungan bisa selesai sebelum fase kedua krisis dunia, bahkan lebih cepat. Tak kusangka dalam waktu singkat, kau bisa merancang solusi sempurna. Ini bukan ide spontan. Wu Yuannya, dia adalah pilar negara kita. Ngomong-ngomong, kau harus lihat ini. Apa? Zhou Yuan sudah merampungkan rencana ini sejak lama sebelumnya. Zhou Yuan, Terima kasih sudah menyempurnakan proyek Gerbang Selatan dan mengatasi masalah. Kalong Sungin Hidap, Rakyat Kita. Kami bertiga, mohon maaf atas sikap kami sebelumnya. Sungguh menyesal. Lao Qin, ada masalah besar. Negara M mengirim Dewa Barat bersama para duta perang dari wilayah sekitarnya. Mereka akan siarkan langsung untuk menuntut kita. Di mata dunia, Negara M lagi-lagi. Tak urus negaranya sendiri. Saka carry masalah. Berani-beraninya menantang kita, kurang ajar benar. Mereka pikir diri penguasa dunia ya? Sudah kuduga, mereka akan datang, bahkan ajak banyak negara. Apa perlu segitunya? Kedatangan mereka mengancam, sementara proyek Gerbang Selatan sedang fase kritis. Kita temui mereka. Timiwi, kenapa tidak? Lao Qin, serahkan ini pada aku yang tangani. Biarpun mereka sombong, akan kepastikan mereka pulang dengan ekor terkepit. Zhou Yuan, ini saat genting. Jangan main-main. Dewa Barat saja sulit ditaklukkan Naga Utara, apalagi para duta perang. Mereka licik seperti rubah. Berpengalaman ribuan tahun, kau hanya siswa SMA. Mana bisa lawan mereka? Pak E, masalah ini serahkan padamu. Pak Qin, tidak boleh. Ini siaran langsung global. Berhadapan dengan utusan perang terbaik dunia. Bisa-bisanya meminta Zhou Yuan menghadapi mereka? Benar,
Tekanan ini datang dari semua negara yang terlalu besar. Yo Yuan yang masih muda ini tidak akan sanggup menanggungnya. Yo Yuan, di saat seperti ini kau jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang saatnya negeri naga sangat membutuhkanmu. Jika kau gagal dalam rapat kecaman ini, kau akan jadi sasaran empuk. Hancur tak tersisa. Tenang saja. Pak Chin, ingatlah pemuda negeri naga kita. Meski hadapi krisis global, wajah kita tak berubah. Apalagi, cuma beberapa utusan dewa perang. Mana mungkin membuatku gentar? Ucapan yang mantap. Kalau Yuan. Sudah bisa meyakinkan kita di sini. Hadapi beberapa dewa perang. Masih apa yang ditakutkan? Aku percaya padanya. Harap kalian juga percaya padaku. Persilahkan pemimpin barat. Danutus en Dewa, Peron Negara Lamazuk. Saya. Apa maksud negeri naga? Mengirim siswa SMA untuk hadiri rapat kecaman ini? Apakah kalian tidak menghargai negara-negara kami? Negeri naga benar-benar sombong. Seluruh utusan dewa perang, dunia bersatu. Tapi tak bisa undang Pak Qin? Rapat kali ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Harap negeri naga bersikap serius. Tunjukkan orang yang layak untuk hadiri rapat kecaman. Jika tidak, akan kami anggap sebagai provokasi terbuka ke semua negara. Aku, Zhou Yuan. Ditunjuk langsung oleh Pak Qin sebagai Panglima Istana Naga. Di bawah satu orang, di atas puluhan ribu, bahkan Raja Naga Utara sekalipun harus tunduk padaku. Apakah status ini masih belum cukup untuk hadir? Tidak mungkin. Panglima Istana Naga, Kau cuma siswa SMA. Bagaimana bisa pangkatmu melebihi Raja Naga Utara. Jangan coba bohongi kami. Benar. Seluruh dunia sedang menyaksikan siaran langsung ini. Apakah negeri beradab, negeri naga kalian, biasa berbohong seperti ini? Bocah, bertahun-tahun aku lawan Raja Naga Utara. Aku paling tahu karakter dan kekuatannya. Dia tunduk padamu, tidak takut dia tahu. Dan memenggal kepalamu. Siapa berani meragukan Yo Yuan? Apa? Ye Haotian, Raja Naga Utara. Dan Jukwe, Dewa Perang Negeri Naga. Menghadap Panglima Istana Naga. Silakan bangun. Identitas pria ini Benar-benar Panglima Istana Naga? Ini mustahil. Pada siswa SMA ini kulihat aura pasukan besar. Semangat yang tak terbendung. Apakah sekarang aku layak? Karena tak ada yang berani membantah. Mari kita semua jelaskan maksud kedatangan hari ini. Tak disangka Yo Yuan hanya dengan ucapan bisa membuat semua misionaris perang di sini terdiam tak berkutik. Sungguh pemuda berbakat luar biasa. Aura yang terpancar dari sikapnya tak kalah dari seorang jenderal, bahkan Raja Naga Utara sekalipun agak kalah dibandingkan. Yo Yuan membuat semua misionaris perang gemetar ketakutan dan bisu. Sungguh meninggikan martabat naga. Pak Qin, akhirnya aku mengerti mengapa kau mengizinkannya hadir dalam sidang ini. Para le lure. Kalian lihat, Negara-negara adidaya. ketakutan dan panik seperti ini. Kami sudah bangkit. Mereka tak akan lagi. Bisa membuat kami tunduk. Kejayan ini seperti kalian jangkau. Negara naga ini. Juga sesuai harapan kalian. Bagaimana? Anda semua adalah perwakilan tiap wilayah. Wajah negara ini. Anda semua orang terpilih. Mengapa sampai sekarang tak satu pun berani bersuara? Dasar anak kurang ajar. Sungguh terlalu sombong. Pelankan suara, jangan sampai mereka dengar. Negara naga kini, kekuatan militernya kuat. Jadi berani menantang begini. Demi negara kita, jangan jadi yang pertama melawan. Untuk apa aku mengirimmu? Cepat tanya. Dikalahkan anak SMA. Sampai diam 1000 bahasa. Ke depan wajah negara kita. Akan ditaruh di mana? Ini siaran langsung global. Jika jadi bahan tertawaan dunia. Pulang dan Mercia Parakiri. Bagus. Akhirnya ada satu yang berani berdiri, yang lain diam 1000 bahasa. Harus banyak belajar darinya. Sialan, kau anggap kami seperti anak TK? Bertanya pada komandan departemen, apakah kedatangan kalian? Wer maksud memulai perang? Memerangi kalian? Negara kecil tak berarti. Kau pikir kalian siapa? Apa maksudmu? Kau menghina kami? Maaf, bukan khusus padamu.
tapi pada semua. Orang diisi. Desar Anak Lansong. Ini siaran langsung dunia. Sikapmu ini bisa dianggap sebagai deklarasi perang ke semua negara, provokasi ke berbagai negara. Dasar anak, tahu diri kau ngapain? Apakah negeri naga benar-benar mau musuhi semua negara? Aku sarankan, suruh pemimpin naga minta maaf terbuka. Dengan begitu, masih bisa berdiskusi. Tenang. Mau temui pemimpin naga? Kalian layak? Apa yang negeri naga lakukan? Kalian berhak menanyakan? Aku tahu kalian takut. Takut pada negeri naga. Takut pada rakyatnya. Takut kami nyatakan perang. Tentu saja. Jika kalian takut, jika gentar, jangan di sini, sombong dan pamer kekuatan, menyalahkan kami. Jika kami benar perangi kalian, mulai perang. Siapa yang bisa halangi? Siapa berani coba? Kenali posisi kalian, luruskan sikap kalian. Kalau tidak, kalian semua bisa pulang dari sini. Ketua, kau dengar itu? Orang negara naga masih tidak mau jelaskan maksud. Mungkinkah mereka benar mau perang? Apa kita harus benar Di hadapan seluruh dunia. merendahkan diri, memohon pada anak ini? Untuk Veri Penjelasan. Tunduk saja, naga yang terbangun ini tak bisa kita lawan. Gerakan besar ini mungkin menyangkut kelangsungan negara kita. Kita harus tahu jawabannya. Ya. Mohon Panglima. Beri kami penjelasan. Mohon Panglima Yo, beri kami alasannya. Mereka tunduk. Semua sudah menyerah. Utusan Dua Perang. Di hadapan seluruh dunia. Tunduk pada negara naga. Momen bersejarah ini akan tertulis dalam sejarah. Zhou Yuan, kami memang luar biasa. Zhu Yuan, negara naga beruntung. Kau bukan hanya kebanggaan, tapi juga kehormatan kita. Negara naga selalu menjunjung komunitas masa depan umat manusia sebagai prinsip. Karena kalian semua sudah menunjukkan kesungguhan akan keberitahu operasi besar ini menyimpan kebenaran. Krisis global akan datang. Krisis dunia? Apa kau bercanda? Boka. Kau berani mempermalukan kami di depan dunia dan melecehkan kami. Alasan konyol ini masuk akal? Tak perlu berpura-pura. Kurasa negara naga Diam-diam. berencana perangi. Kami semua. Perhatikan ini. Selain dua krisis besar ini, masih ada krisis berbagai tingkat sedang terjadi di semua negara. Ini semua adalah pertanda kiamat akan datang. Kau serius? Bocah, Bencana alam biasa. terjadi tiap tahun. Terkadang ada bencana besar. Itu wajar. Kau jadikan ini sebagai pertanda kiamat. Ini lelucon? Gila. Kalian semua gila. Aku undur diri. Perhatikan. Apa yang tertulis di dokumen ini adalah ramalan krisis yang akan terjadi di semua negara. Krisis pertama, hujan asam segera tiba. Produksi pangan global anjlok 80%. Jika tak segera mempersiapkan antisipasi, ini akan menjadi awal kehancuran. Ketua, kau dangga? Ternyata kita keliru. Negara naga bukan. Singa yang terbangun. Malah seperti. Kucing sakit dulu. Ramalan krisis ini. Hanyalah hayalan. Siswa SMA tanpa dasar ilmiah. Negara Mkami. Technology Meteorology. Paling maju di dunia. Ramalan hujan asamu. Omong kosong belaka. Tak kusangka. Pemimpin negara naga. Membiarkan anak iseng. Dasar tidak bisa ditolong. Saya bertindak atas nama kemanusiaan. Sudah mengingatkan kalian, tapi ternyata kalian ini benar-benar Heitai Membatu. Baik, kalian akan menyesal nanti. Hadirin sekalian, Tindakan negara naga ini. cuma bahan tertawaan. Kita tak perlu lagi terlibat dalam lelucon mereka. Saya umumkan. Rapat kecaman ini resmi ditutup. Zhu Yuan, negara naga kami, selalu mendukung komunitas destinasi umat manusia. Krisis kali ini, Mangankam, Keselamatan, seluruh dunia. menurut saya, On d'appel. memanggil mereka kembali untuk menjelaskan urgensi masalah ini. Lao Qin, tadi kamu lihat sendiri tindakan saya. Sudah saya nasihati habis-habisan. TAPI Amerika. Keras kepala dan tidak mau mendengar. Krisis dunia, fase pertama hujan asam, akan segera tiba.
Ramalan Zhou Yuan ternyata benar. Hujan asam akan segera datang. Gempa. Tetap tenang, jangan panik. Gempa. Gempa. Aku takut. Tanpa Zhou Yuan, ini pasti menjadi bencana dahsyat. Baru-baru ini negara naga. Apa yang baru? Mereka orang gila. Penarikan 100 km dari garis pantai. Apa yang harus dikatakan? Fase krisis, hujan asam, permukaan laut, akan segera naik. Juga karena pertemuan teguran terakhir, mereka menggunakan sendiri krisis dunia sebagai kedok. Deep Belakon, apa yang harus dilakukan? Itu membuatku sudah beberapa hari. Tanpa diduga, air dari otak orang. Bagus. Di mana krisis dunia? Hujan asam. Lihat di luar sana. Berangin dan cerah. Krisis dunia. Krisis dunia telah datang. Maaf, kau bilang. Aku melihat dan geng itu, kepalaku, tidak ada perbedaan. Hanya guntur. Ini membuatmu takut. Kerajaan naga, orang dengan air di kepalanya, tidak mengatakan, apakah ada hujan asam hari ini? Hujan asam, aku tidak percaya kejahatan ini. Aku akan keluar sekarang. Perintijo. Semua orang saat ini ikuti instruksi Anda. Evakuasi telah selesai. Apakah akan terbuka penghalang perlindungan hujan asam? Buka. Berhenti. Korosi hujan asam itu benar-benar berhenti. Zhou Yuan, jika Anda tidak mengembangkan sistem pemurnian hujan asam ini, Sampai makanan daner. akan terkontaminasi. Ko benar-benar negara naga kita. Penyelamat besar. Duduk panjang, hujan asam akan datang. Curah hujan bahkan lebih. Jauh melampaui masa lalu. Permukaan laut konstan, naik langsung ke garis pantai. Jika Anda tidak mengambilnya lagi, langkah-langkah untuk merespons. Aku takut negara naga kita, orang. Harus terendam air laut. Apa? Zhou Yuan, bagaimana dengan ini? Jangan khawatir tentang ini. Aku sudah memilikinya. Penanggulangan. Baja. Proyek tembok besar. Menurut pemantauan kami, hujan asam akan datang. Sebanding. 5 juta ton TNT. Ledakan, sulit lagi. Baja tidak tahan. Terlepas dari. Tidak bisa menghentikan tsunami. Permukaan laut sejauh ribuan kilometer. Pikirkan dalam waktu singkat. Dibangun dalam 1 bulan. Tembok besar baja. Pada dasarnya, rencana yang tidak mungkin. Itu benar. Hujan asam di luar sini, selalu di bawah. Ini hanya berdasarkan tenaga kerja, tidak bisa membangun. Ini akan keluar, sudah habis. Xinhua, apa yang kamu cemas? Karena aku berani membuat rencana ini, akan ada 100% gentleman. Anda membuka dan melihat ke belakang. Ini adalah Lengan robot super daya. Menghabiskan 5 generasi, tidak ada yang selesai. Lengan robot super daya. Bahkan dalam versi aslinya, atas dasar juga membuat perbaikan yang begitu halus. Saya terlibat dalam penelitian, telah bekerja selama bertahun-tahun, tidak pernah melihat desain yang canggih. Dengan itu, dapat menggantikan konstruksi buatan. Tidak takut hujan asam, duduk panjang. Aku akan mengatur orang sekarang. Implementasi rencana tembok besar baja. Zhou Yuan. Kolaji. Bantu kami melewati krisis besar. Xinhua. Sekarang katakan itu terlalu dini. Di bawah hujan asam, orang menghadapi krisis terbesar. Tidak cukup makanan dan air bersih. Aku tidak tahu bagaimana kita orang. Aku akan pergi. Lihatlah orang-orang kerajaan naga.
Command and Zhoubao, apa yang Anda tawarkan? Program Shelter itu sempurna, yang dirancang pembersih hujan asam, tidak hanya diselesaikan dengan sempurna masalah air minum, bahkan sangat meningkatkan kualitas air, makanan yang ditanam, berbuah. Command and Show, jaringan satelit dengan fasilitas listrik. Sudah seperti yang Anda minta. Mulai kontrol, bahkan krisis dunia datang sepenuhnya. Itu tidak akan benar. Di tempat perlindungan negara naga, orang ada efek apapun. Ini membantu rakyat Longhua menghindari krisis dunia. Rangkana, ternyata semuanya dibuat oleh Yo Yuan. Kursi panjang, tembok besar baja telah selesai. Tsunami segera tiba di garis pantai. Silakan Anda memesan untuk memulai. Mulet. Para pemilik shelter siap. Semua orang di tempat penampungan memperhatikan gelombang pertama tsunami. Akan datang. Silakan bersiap untuk pertahanan. Cepat-cepat. Jangan panik. Setelah memasuki ruangan, dapat saling mendukung, sehingga dapat menahan guncangan tsunami. Getaran. Laporkan kursi panjang. Semua telah memasuki area aman. Silakan bersiap untuk pertahanan. Tsunami. Ini dia. Jangan panik, tolong percaya Yo Yuan. Tembok besar baja yang dia perbaiki tidak bisa dihancurkan, harus berhasil bertahan. Tsunami ini sudah berakhir. Guincangan Tsunami Telaberakir. Kami berhasil melawan sekali lagi. Krisis. Kursi panjang. Banyak gunung berapi di Desa Lot. Wabah tiba-tiba, tsunami yang menyebabkan seluruh bagian menuju garis pantai kita. Dampaknya datang. Kali ini semburan energi. Itu puluhan ribu kali. Apa yang kau katakan? Gunung berapi di Dasar Lotini. Sudah lama tidak bergerak. Bagaimana bisa tiba-tiba meletus? Seharusnya gelombang tsunami pertama, tabrakan dengan tembok besar baja, dampak besar. KE Dasar Laut. Ini menyebabkan gunung berapi. Letusan Kiki. Sekarang, kawanan tsunami diprediksi 5 menit mencapai garis pantai. Aku takut kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sudah berakhir. Ini semua sudah berakhir. Setelah tembok besar baja tidak bisa menahan, Negara naga kita akan ditelan oleh lautan. Kami memberikan kekuatan nasional. Sudah disiapkan begitu lama. Apakah kita ditakdirkan? Tidak bisa lepas dari bencana ini. Tuan Rajanaga, bukankah sudah berakhir? Mengapa peringatan bahaya belum dicabut? Tidak bisakah kita semua melarikan diri? Kali ini tidak akan mati. Tidak akan. Jangan panik. Penyebaran oleh Yo Yuan. Kita sudah cukup. Persiapan penuh. Kita harus bisa selamat dari krisis ini dengan aman. Menenangkan emosi pengungsi. Tsunami akan datang. Kita takdir. Apa kelompok tsunami? Bukankah kita mengatakan hanya ada satu kejutan? Bagaimana bisa terjadi tsunami? Ini sudah berakhir. Sepertinya kita tidak bisa melarikan diri. Ini adalah bencana. Tolong tenang. Bagaimana dengan kelompok tsunami? Tembok besar baja dibangun oleh Yo Yuan. Pasti sama seperti gelombang pertama. Tahan semua guncangan berikutnya. Itu adalah kelompok tsunami. Tekanannya tidak kurang dari senjata nuklir. Dia seorang siswa SMA. Bagaimana itu bisa dibangun? Tembok besar baja yang kuat. Bahkan jika Anda bisa menolak, terlahir dari tabrakan antara keduanya. Dampak cukup untuk menghancurkan seluruh tempat perlindungan. Kita tidak bisa melarikan diri. Yang gan takut. Kursi panjang tidak bagus. Tsunami terlalu kuat. Tembok besar baja. Rusak di semua sisi. Aku takut, tidak bisa menahan. Apa? Apakah kita benar-benar tidak bisa lepas dari bencana ini? Laukin, jangan khawatir. Kelompok tsunami regional. Dia belum bisa. Tembok besar baja yang saya cor. Berhenti, Command and Joe. Tanpa diduga, Anda berada di tembok besar baja. Perangkat anti benturan. Keduanya tidak bisa dihancurkan. Tangguh lagi. Bahkan jika ini, seluruh dunia, di antara tim konstruksi, itu tidak mungkin. Zhu Yuan.
Anakmu sudah siap. Tidak terlalu dini. Kau membuatku takut. Yi Haotian, dengan bantuan You Yuan, kami berhasil tahan kelompok tsunami. Krisis terangkat. Hujan asam akhirnya berakhir. Sebagian besar negara tetangga cedera parah. Sebagian besar sudah. Nama itu ada. Hanya negara naga saya. Kerugian hampir nol. Orang. Tidak ada korban. Bahkan di tempat penampungan. Melahirkan banyak bayi baru lahir. Berkat Zhou Yuan, tapi rencana Nantianmen telah disempurnakan. Mesin penyelamat dan burung juga telah dibangun, sukses dan mulai digunakan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya, dunia akan masuk tahap krisis kedua, krisis terik matahari. Di seluruh dunia akan memasuki suhu tinggi terus-menerus. Seluruh permukaan tidak akan ada lagi makhluk hidup. Apa? Semua orang, meskipun sekarang, krisis hujan asam telah berlalu, tetapi negara-negara selama periode ini, Éruption Besar. kita harus mengintegrasikan kembali semua sumber daya negara, membangun kembali peradaban. Hujan asam menyebabkan kurangnya air minum dan makanan. Bahkan jika kita semua di sini, sumber daya domain terintegrasi, tidak cukup. Negara naga tidak maju. Sudah diketahui, krisis dunia ini, mereka adalah melawan krisis. Persiapan yang cukup, pasti kehilangan minimal. Ingin membangun kembali peradaban. Aku takut aku harus meminta bantuan. Negara naga. Bahkan jika mereka, ketahuilah sebelumnya, krisis dunia, bagaimana dengan itu? Aku pernah mendengar. Mereka disent kawanan tsunami. Mungkin, sekarang semua, ada lautan. Mereka juga perlu meminta bantuan. Tidak bagus. Informasi yang diposting di Longkuo. Hujan asam hanyalah tahap pertama. Tahap kedua, krisis suhu tinggi, akan datang. Tidak mungkin. Terakhir kali di parlemen, yang ditampilkan, setengah bagian belakang kertas ujian. Aku sudah bersatu. Tim penelitian ilmiah top dari berbagai negara. Sudah diverifikasi. Itu tidak bisa terjadi. Negara naga sekarang. Sudah mati. Komazi, percaya pada Amerika. Nama itu ada. Kapan negara naga mereka sudah punya cukup makanan? Orang biasa berpakaian bagus, masih membangun ribuan mil tembok besar baja, dapat menahan tsunami. APA? 1 bulan. Bagaimana mungkin negara naga dalam lingkungan ini juga dapat dibangun? Tahun tsunami. Tembok besar baja. Palsu. Itu palsu. Longkuo memiliki kekuatan seperti itu. Krisis dunia akan datang. Kita cepat-cepat meminta bantuan dari negara naga. Aku tanya, apakah sudah dikatakan? Aku sudah mencarinya. Tim yang paling otoritatif sudah diverifikasi. Krisis Sutanji. Itu tidak bisa terjadi. Longkuo hanya ingin, sementara kita terluka, dan merilis berita palsu. Mari kita membungkuk. Tampaknya masuk akal. Bidang meteorologi. Kami selalu berada di garis depan dunia. Karena kita tidak dapat memantau sinyal dari negara naga mereka. Itu palsu. Naga sialan itu. Kami menderita banyak korban. Sumber daya yang hilang. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk membantu. Bahkan merilis berita palsu. Batu yang jatuh. Aku tidak akan pernah. Mereka menundukkan kepala. Itu benar. Kami tidak akan pernah tunduk pada orang-orang naga. Bagaimana rasanya panas? Apakah suhu ini benar-benar akan datang? Aku akan melihat apa yang terjadi. Mengapa asap di luar begitu besar? Terbakar. 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 Aku tidak ingin mati. Aku mohon kalian, selamatkan aku. Tidak bagus. Itu benar-benar membuat You Yuan berbicara. Tahap kedua. Serangan suhu tinggi akan datang. Suhu di luar mencapai ribuan derajat. Bahkan baja bisa mencair. Apakah kita benar-benar ingin? Apakah kamu mati di sini? Tidak sebagus. Mari kita meminta bantuan dari kerajaan naga. Aku benar-benar tidak ingin mati. Itu benar. Cepat minta bantuan mereka. Selama kita, ruang rapat minta maaf. Dia pasti tidak akan pernah mati. Cepat dan minta bantuan. Zhu Yuan. Cepat. Selamatkan kita. Krisis dunia telah datang. Kita tidak ingin mati. Selamatkan kami. You Yuan, kita salah. Kita tidak ingin mati. Kita salah. Qinghua, aku sudah mengingatkan mereka. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Bahkan jika kita sekarang masih banyak ruang. Dan tidak boleh menerima mereka. Ambisi serigala di wilayah barat. Bahkan saat krisis ini, masih akan melawan negara naga kita. Lihatlah. Saya tidak berpikir Anda tahu itu salah. Kau tahu kau akan mati. Qinghua,
Setelah krisis suhu tinggi, terlalu banyak kerusakan di luar, akan menghasilkan banyak virus zombie. Ya. Ini adalah bahan untuk serum anti racun. Selama semua orang selamat dari tahap berikutnya, Anda akan dapat menghabiskannya dengan lancar. Krisis dunia ini. Baiklah, ya. Perhatian semua departemen. Sesuai ketat dengan Yo Yuan, rencana Nantianmen yang diusulkan, melakukan penyebaran, tidak ada perbedaan yang diizinkan. Fajar. Tepat di depan Anda. Apa yang terjadi? Ini adalah virus zombie. Dia terinfeksi virus zombie. Semua orang menyebar. Saudara-saudara, serum antivirus sudah ada di proses penelitian dan pengembangan sedang berlangsung. Ikuti instruksi dari Komandan Yo. Mengendalikan mereka. Aku tidak bisa menghentikannya. Balikan along. Virus zombie benar-benar peka. Tekken Miraka. Zhou Yuan sepatlah. Aku tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi padaku? Asalkan serum anti-racun. Untuk semua orang yang berlindung, semua disuntikan. Kita bisa mencegah fase ketiga dari krisis terjadi. Pada saat itu, kerajaan naga pasti akan lewati musibah ini. Krisis dunia meletus. Semua domain mati. Kerajaan naga pada manusia bekerja bersama. Tain Jelembang. Gelombang krisis lainnya bertahan sampai akhir.